Cek. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bagaimana kabarnya adik-adik? Alhamdulillah baik, Pak. Ya, terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan pada malam hari ini. Nah, jadi kita masuk pada materi terkait bahaya narkotika dan pergaulan bebas bagi remaja. Bagaimana layarnya sudah tampil? Sudah, Pak. Oke. Jadi kali ini studi PowerPoint menjelaskan terkait bahaya narkotika dan pergaulan bebas bagi remaja. Karena di usia sekarang ini ada semua memasuki usia-usia remaja. Nah, di masa usia remaja itulah banyak di umur itu rasa-rasa penasaran itu menggelora di usia remaja. Nah, kali ini melihat dari realitas sekarang, saya akan menjelaskan terkait bahaya narkotika dan pergaulan bebas bagi remaja. Nah, mengapa remaja rentan menjadi titik utama sehingga bahaya narkotika itu kebanyakan remaja yang rentan terkena bahaya narkotika? Karena pada masa remaja, masa itu menjadi masa pencarian jati diri. Yang kedua, banyak pengaruh dari teman-teman sebaya. Yang ketiga, rasa ingin tahu yang tinggi, sesuai yang ku katakan tadi. Dan yang keempat, kurangnya pengawasan dan edukasi. Contohnya seperti kurangnya pengawasan oleh orang tua, pengawasan oleh guru di sekolah, dan juga kurangnya edukasi dari masyarakat. Selanjutnya, apa itu narkotika? Nah, sebelum kita membahas terkait lebih lanjut bagaimana pergaulan bebas itu, kita harus juga mengetahui dan juga pengaruh narkotika yang mengaruhi bagaimana pergaulan bebas itu bahaya bagi remaja. Jadi narkotika itu merupakan zat atau obat yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, halusinasi, dan ketergantungan. Jadi ketika dari seorang adik-adik mencoba salah satu narkotika, adik-adik semua akan mengalami sebuah kecanduan dan juga akan menyebabkan penurunan kesadaran, dan juga adik-adik akan merasa berhalusinasi dan juga akan tidak mau berhenti. Itu namanya ketergantungan atau kecanduan. Jenis-jenis di narkotika yaitu ada seperti ganja, sabu-sabu, ekstasi, dan juga heroin. Yang paling sering ditemui di masyarakat umum sekarang itu ganja dan sabu-sabu. Ya, selanjutnya dampak penyalahgunaan narkotika. Jadi kita harus ketahui sama-sama adik-adik bahwa bahaya narkotika itu sangat besar. Dia akan mempengaruhi otak dan organ tubuh, dan juga ketergantungan fisik dan mental. Jadi narkotika juga bisa mempengaruhi mental adik-adik semua ketika adik-adik mencoba narkotika. Jadi jangan sekali-sekali mencoba narkotika. Yang ketiga, penurunan prestasi belajar. Jadi semangat belajar adik-adik itu akan menurun akibat dari pengaruh narkotika tersebut. Yang keempat, masalah hukum dan kriminalitas. Nah, salah satu bahaya narkotika juga, apabila adik-adik kedapatan menggunakan narkotika, adik-adik akan bisa terjerat hukum, akan masukkan ke lembaga pengawasan, contohnya di BNN ataupun di lapas gitu. Dan terakhir, kematian akibat overdosis. Nah, selanjutnya apa itu pergaulan bebas? Nah, kita membahas persoalan pergaulan bebas. Jadi pergaulan bebas itu merupakan interaksi sosial yang melewati batas norma dan nilai, seperti seks bebas, pesta minuman keras, dan juga salah satunya
dalam narkotika. Ciri-ciri orang-orang yang sudah terjerat ataupun terkena pergaulan bebas itu contohnya dia tidak bisa mengontrol dirinya, dia terlalu mudah mengikuti ajakan teman, dan dia tidak sudah mengedepankan nilai agama dan budaya yang sudah kita anut ataupun kita sepakati bersama. Selanjut, dampak pergaulan bebas. Nah, seperti yang dikatakan slide sebelumnya, jadi pergaulan bebas itu contohnya seks bebas, narkotika. Nah, inilah dampaknya. Salah satu dampaknya itu ketika ada seks pergaulan bebas, maka potensi kehamilan di luar nikah. Bicara persoalan seks bebas juga akan ada juga namanya penyakit menular seksual seperti HIV, AIDS, dan juga dan lain-lain. Yang ketiga, gangguan mental dan emosional, rasa malu, depresi, hingga bunuh diri, dan hancurnya masa depan. Lanjut, hubungan narkoba dan pergaulan bebas. Nah, untuk berbicara persoalan hubungan narkoba dan pergaulan bebas, narkoba sering digunakan dalam pesta liar. Nah, di dalam pergaulan bebas ini, biasanya ada kegiatan-kegiatan yang melibatkan narkotika. Nah, itulah hubungan dari narkoba dan bebas. Dan sama-sama bisa membuat dampak yang besar dan mudah terjerumus. Tidak bisa mengontrol diri. Dua hal ini sering berjalan bersamaan dalam lingkaran negatif. Lanjut, cara mencegah dan menghindari. Nah, adik-adik ketika ada temannya ataupun keluarganya yang sudah pernah mencoba narkotika, sebaiknya adik-adik bisa mengingatkan ataupun mencegah keluarganya atau temannya. Nah, salah satu cara mencegah dan menghindari dari narkotika dan pergaulan bebas itu, yang pertama, bangun kepercayaan diri dan kontrol diri. Yang kedua, pilih lingkungan pergaulan yang positif. Yang ketiga, aktif dalam kegiatan bermanfaat, berani berkata tidak, minta bantuan orang dewasa jika merasa terancam. Nah, slide selanjutnya, peran keluarga dan sekolah. Nah, untuk menghindari bahaya narkotika dan pergaulan bebas, keluarga dan juga tempat belajarnya adik-adik itu mempunyai peran penting sebagai tempat untuk menjadi tempat curhat yang aman, menanamkan nilai moral sejak dini, memberi edukasi yang jujur dan terbuka, dan mengawasi tanpa intimidasi. Nah, sejauh ini bagaimana adik dan adik-adik? Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait materi narkotika dan pergaulan bebas? Saya persilakan ataupun angkat tangan. Baik Pak, saya ingin bertanya tentang Ya, Arit. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya, yaitu apa narkotika menjadi ancaman serius bagi generasi muda saat ini? Terima kasih. Bisa diulang Pak? Bisa diulang Dek pertanyaannya? Baik, saya ulang Pak. Mengapa narkotika menjadi ancaman serius generasi muda saat ini? Terima kasih. Oh iya. Jadi pertanyaan Adik Farid itu cukup menarik. Mengapa narkotika menjadi ancaman serius di zaman sekarang ya? Nah, mengapa narkotika menjadi ancaman serius? Melihat dari kondisi realitas yang sekarang, kan sekarang kita berada di salah satu kota terbesar di Indonesia Timur, di Makassar. Nah, Makassar ini jika dilihat dari masalah-masalah kriminalitas itu cukup tinggi, dan ini akibat
akibat ataupun penyebab dari angka kriminalitas yang tinggi ini diakibatkan dengan pengaruh narkotika. Nah, itu salah satu ancaman besar bagi masyarakat. Sehingga pemerintah dan juga keluarga ataupun diri sendiri itu perlu menekankan bahwa narkotika ini sangat bahaya kepada masyarakat, kepada diri sendiri maupun kepada lingkungan sekitar. Karena mulai dari dampaknya ketika kita merasakan ataupun mencoba dari narkotika tersebut itu sangat bahaya. Mulai dari kecanduan, sehingga mulai dari kecanduan, akibat dari kecanduan ini ketika adik-adik pernah merasa narkotika terus sudah ketergantungan, ketika tidak punya lagi uang ataupun tidak mendapatkan barang itu, adik-adik akan melakukan hal-hal yang berbau negatif. Nah, itulah bahayanya narkotika. Bahkan adik-adik bisa sampai bunuh diri jikalau adik-adik tidak bisa mendapatkan narkotika apabila adik-adik sudah kecanduan. Jadi jangan sekali mencobanya. Bagaimana Dek Farid? Baik Pak. Masih ada yang mau dipertanyakan? Terima kasih atas jawaban yang diberikan. Jadi saya ingin beri sedikit pertanyaan lagi Pak, tentang apa peran keluarga dan sekolah dalam mencegah penggunaan narkotika di kalangan remaja. Terima kasih. Jadi peran keluarga dan sekolah. Ya Pak. Nah, dari slide sebelumnya sudah kita perlihatkan terkait peran keluarga dan sekolah. Titik penting sebagai orang tua ataupun keluarga, sepupu, om ataupun pacar kah, itu bisa menjadi tempat curhat. Misalnya adik parit, misalnya adik parit pernah merasakan salah satu narkotika, mencoba satu narkotika, terus ketergantungan. Nah, peran keluarga inilah yang menjadi titik penting untuk menjadi tempat curhat. Ketika parit sudah ketergantungan dan ingin berhenti, salah satu tempat curhat yang paling aman itu di keluarga. Ketika ada parit masuk sekolah, salah satu tempat curhatnya itu di guru parit. Salah satunya wali kelas parit ataupun di guru BK, guru bimbingan konseling. Ada parit bisa bertanya bagaimana sih caranya untuk berhenti karena sekarang saya sudah kecanduan. Nah, itulah perannya keluarga dan sekolah. Selain menjadi tempat curhat, keluarga juga bisa memberikan edukasi. Sekolah juga bisa memberikan edukasi bahwa dengan mencoba narkotika ini itu akan membuat pengaruh yang negatif bagi masyarakat. Nah, contohnya ketika bicara persoalan individu, ketika kita pernah mencoba narkotika, kita akan ketergantungan, bisa berpotensi membuat sebuah kegiatan-kegiatan kriminal. Yang paling berbahaya, kita berpotensi bunuh diri akibat dari ketergantungan tersebut. Mungkin itu perannya keluarga dan sekolah. Selain itu, peran keluarga dan sekolah juga penting dalam mengawasi setiap anak didik ataupun keluarga, setiap anak keluarga untuk mengawasi anaknya dalam pergaulan. Contohnya membatasi, salah satu juga penyaluran pergaulan bebas itu salah satunya itu melalui media sosial. Jadi sebagai keluarga atau sekolah mungkin bisa diedukasi kepada adik-adik untuk bagaimana bisa membatasi jam untuk menggunakan media sosial. Ini seperti itu. Masih ada yang dipertanyakan? Mari. Terima kasih atas jawaban yang diberikan. Mungkin teman-teman yang ingin menambahkan pertanyaan. Yang lain, Patul, apa ada yang ingin dipertanyakan?
atau Farul atau Ima. Tidak ada, Pak. Iya, kalaupun sudah tidak ada, saya sedikit juga menambahkan bahwa saya memberikan sebuah materi tambahan kepada adik-adik. Ya, jangan sekali-sekali mencoba narkotika. Ketika ada teman sebayanya, sahabatnya, ataupun keluarganya yang sudah ketergantungan, mungkin adik-adik bisa menyarankan untuk bagaimana bisa berhenti mencoba terus, ataupun bisa dibawa ke salah satu lembaga, yaitu Badan Narkotika Nasional, untuk bagaimana bisa direhab. Begitu. Nah, untuk kesimpulan pada malam ini, jadi saya sampaikan, di umur-umur adik-adik sekarang, di umur remaja, adalah umur yang menjadi momentum bagi adik-adik untuk bagaimana bisa mencari jati diri, untuk bagaimana bisa menata masa depan adik-adik. Karena di umur remaja ini adalah aset untuk bagaimana masa depan adik-adik itu menjadi cerah. Adik-adik perlu menjauhi narkoba dan pergaulan bebas. Dan adik-adik perlu pintar-pintar memilih teman untuk bagaimana bisa mencari jati dirinya. Jadi untuk kata-kata motivasi, sayangi diri dan lindungi masa depan. Oke, jadi sudah tidak ada lagi ya pertanyaan ataupun tambahan dari adik-adik. Nah, jadi pertemuan kali ini cukup. Jikalaupun ada yang ingin dipertanyakan, silakan adik bertanya di grup yang sudah saya sediakan, grup kelas. Kalaupun masih ada yang menjanggal dari adik-adik, ataupun ada yang mau diceritakan terkait bagaimana itu pergaulan bebas, bagaimana menghindari pergaulan bebas, silakan bertanya di grup ataupun bisa langsung di sekolah nanti. Jadi terima kasih atas waktunya pada malam ini. Bila kita berhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.